pengembala, belajar dalam pengembalaan kita semua juga dapat memahami pengajaran tabisan, pengajaran mempelai dalam rangka bermakil ya. Itu menjadi ciri khas dari gereja kita, dua pengajaran ini ya, pengajaran tabisan dan juga pengajaran mempelai dalam rangka bermakil. Sekali lagi Bapak Ibu kita semua, mungkin waktu yang terbatas karena sudah setengah 7 kurang. Saya berpikir tadi sampaikan bahwa ini juga semacam refreshing saja, semacam penyegaran untuk mengingatkan kita kembali tentang kekayaan dan juga kekuatan ya di dalam pengajaran tabernakel, terutama dalam pengajaran tabisan ya. Karena tentu di dalam pengajaran tabisan kita itu yang menjadi sebuah pengajaran yang kuat ya, terutama di dalam berdasarkan imamat Lewi, tapi juga kemudian apa yang Bapak Kepala sampaikan, kita tidak hanya berhenti pada imamat Lewi, tetapi sampai kepada imamat Melkisedek ya. Imamat itu merupakan sebuah sistem ya, sistem, sebuah cara, sebuah sistem di dalamnya begitu lengkap, semua hal yang ada di dalamnya. Itu yang menjadi ciri khas gereja-gereja kita yang memang pengajaran, sehingga sebuah ibadah itu tidak hanya sekedar kemudian berjalan seperti biasa, tetapi dia mempunyai sebuah sistem ya, sebuah peraturan. Kalau Ibrani bilang peraturan menurut Melkisedek, jadi ada sebuah peraturan. Ibrani pasal 7 tentang Yesus itu. Nah, itu menarik kemarin ada pertanyaan tentang Melkisedek ya, tapi itu kita akan diskusi dan menjadi materi yang ada mungkin bisa kita lihat. Imam-imam di dalam rencana Allah ya. Slide berikutnya saya tentu mulai dengan sebuah pertanyaan ya, apakah pengajaran imam-imam itu masih relevan ya bagi kita sampai hari ini? Kadang-kadang kita juga bingung apakah mengambil pola dari gereja-gereja lain ataukah kita tetap memiliki ciri khas tersendiri ya di dalam pengajaran yang tadi kekayaan kita, karena ini menjadi sebuah pengajaran tabernakel yang ada di dalamnya itulah tabisan ya, mengatur tentang tata ibadah, tentang tata cara, peraturan, tentang hal-hal yang teknis yang kemarin juga sempat ditanyakan. Maka menjadi pertanyaan, apakah kemudian pengajaran tentang imam-imam itu masih menjadi relevan? Kalau kita lihat di dalam kitab kita ya, sejak dari kitab Kejadian saya pasal sampai dengan kitab Wahyu, bahkan dalam kitab Kejadian pasal 14 dia sudah memulai dengan imam Allah yang maha tinggi itu Melkisedek ya. Melkisedek imam Allah yang maha tinggi, dan juga diakhiri dengan kitab Wahyu pasal 20 itu imam-imam Allah dan Kristus. Itu orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama ya. Setelah mengalami kebangkitan pertama, kemudian mereka menjadi imam-imam bagi Allah dan Kristus, lalu masuk di dalam 1000 tahun imamat yang rajani. Itu menjadi sebuah doktrin kita ya, pengajarannya. Kita percaya bahwa ada masa di mana 1000 tahun imamat yang rajani, makanya disebut imamat yang rajani, di mana dia akan menjadi raja, kita juga menjadi imam, dia menjadi imam besar, kita juga menjadi imam-imam Allah ya. Makanya dalam Wahyu pasal 20 itu orang-orang yang mati di dalam Kristus, kita yang hidup diubahkan. Jadi memang ini butuh sebuah pemahaman yang terkait dengan pemahaman pengajaran kita terkait dengan eskatologi ya. Mereka yang hidup itu diangkat, disingkirkan. Kalau pengajaran kita disingkirkan selama masa antikris. Lalu nanti datang bersama-sama yang Kristus. Lalu mereka yang mati di dalam Kristus dibangkitkan, sama-sama masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai ya, 1000 tahun imamat ya. Mereka iman. Jadi itu membuktikan bahwa ya imamat dan juga imam-imam itu terkait ya. Jadi ada imam-imam, ada imamat, ada tabisan. Ini kan kata-kata yang seringkali kita ucapkan, kita ada di dalam ibadah kita ya. Karena itu membuktikan bahwa memang imamat ini menjadi sangat relevan bagi kita semua di sore hari ini, karena kita juga memberikan kita sebuah penjelasan yang diawali dengan munculnya Melkisedek yang sebagai imam Allah yang mati, dan diakhiri dengan orang percaya yang mengalami kebangkitan di dalam Wahyu pasal 20 ya. Dan mereka mempunyai itu hak sebagai imam-imam Allah dan Kristus. Sehingga kata imam itu secara harafiah terus disebutkan di dalam Alkitab ya, kalau kita perhatikan, diucapkan terus. Itu membuktikan bahwa Allah itu punya rencana. Sehingga kita tidak bisa bilang bahwa imam itu apakah tetap relevan, karena Allah itu punya rencana. Sejak dari Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Bahkan sebelum memasuki imamat yang rajani ya, 1000 tahun. Itu membuktikan bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah di dalam rencana bahwa imamat dan imam-imam itu terkait dengan rencana Allah yang kekal. Sehingga itu bisa membuktikan buat kita sore hari ini bahwa imam-imam itu ataupun imamat itu menjadi relevan hari ini.
Karena bukan hanya saja dan sampai pada 1000 tahun imamat. Bahkan mereka yang mati di dalam Tuhan pun akan bangkit dan mereka diberi hak untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ketika yang hidup, yang diubahkan dan yang mati dibangkitkan lalu masuk menjadi imam-imam. Kita yakini lalu masuk di dalam 1000 tahun imamat yang rajani. Lalu slide berikut, maka kata imam itu menarik karena saya munculkan di sini dalam kitab Roma pasal 15 ayat 16 ya, karena kata imam ini juga di dalam dalam kitab Roma itu dalam LI ya, kalau kita baca itu tidak terlihat, tetapi di dalam teks asli dan beberapa terjemahan itu muncul kata imam ya, muncul kata imam di dalam Roma pasal 15 ayat 16. Saya mau kaitkan tadi, apakah memang imam atau imam itu menjadi relevan? Karena di dalam kata imam itu sendiri muncul dalam Roma pasal 15 ayat 16 ya. Kalau kita bisa baca di dalam Roma pasal 15 ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau dalam teks asli itu ya, bahwa kata pelayanan pemberitaan. Kalau dalam teks asli itu menarik karena disebut aku melayani pemberitaan Injil Allah seperti seorang imam, like a priest. Bapak Ibu misalnya dalam terjemahan New English Translation atau beberapa terjemahan yang muncul ya, yang lain tidak muncul, tapi beberapa terjemahan saja dan teks aslinya. Jadi itu ada kata imam muncul di sini. Kata imam muncul dalam Roma pasal 15 ayat 16. Kenapa menarik? Karena disebut kalau Bapak Ibu akan berani untuk menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Ya itu. Jadi menarik bahwa kenapa Paulus katakan dia mau kasih tahu ketika dia mau menulis itu kepada jemaat di Roma, dikatakan bahwa karena kasih karunia yang telah dianugerahkan. Jadi kata kasih karunia yang telah dianugerahkan itu apa yang dianugerahkan? Kasih karunia apa? Itulah dijelaskan dalam ayat 16, yaitu. Jadi karena kasih karunia yang telah dianugerahkan, apa yang dianugerahkan oleh Allah? Kasih karunia apa yang dianugerahkan, yang telah diberi ya dalam bahasa Inggris, yaitu ayat 16. Dia boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan pelayanan itu adalah pemberitaan Injil Allah seperti seorang imam, supaya bangsa-bangsa yang bukan Yahudi ya. Jadi itu menarik. Sehingga imam-imam itu bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi juga bagi bangsa kami. Karena itu Paulus menyebutkan di dalam Roma pasal 15 ayat 16. Bahwa kata imam itu muncul di dalam Roma pasal 15 ayat 16. Sehingga pelayanan Paulus dari memberikan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima Allah. Jadi pelayanan Paulus itu seperti seorang imam. Sebagai seorang imam yang memberitakan Injil, ya, lain apa sebagai seorang imam yang melayani bangsa kafir, dibawa kepada Allah supaya dikuduskan menjadi sebuah persembahan yang disucikan oleh Roh Kudus. Dia berkenan kepada Allah. Jadi itu memang menarik. Sekalipun memang ada muncul beberapa kata imam, tapi ini mau sampaikan buat kita menegaskan bahwa kata imam itu menjadi relevan bagi kita, bahkan bagi kita bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sekalipun itu sebuah sistem imamat bagi orang Yahudi ya, karena sebuah sistem imamat tabernakel dan juga imamat itu bagi orang Yahudi, tetapi di dalam perjanjian baru muncul kata imam itu di dalam Roma pasal 15 ayat 16 itu. Sehingga Paulus itu menjadi contoh pelayanan imam bagi bangsa kafir. Maka kita yang bangsa kafir ini juga diperhatikan oleh Allah. Itu diperhatikan bagi Allah melalui pelayanan para hamba Tuhan di dalam pola imam-imam. Maka kita juga pada waktu kita melayani, pelayanan kita lah seperti imam. Pada waktu kita mengambil bagian seperti Paulus melayani bangsa-bangsa kafir, itu sebagai seorang imam yang membawa bangsa kafir itu menjadi supaya mereka dikuduskan, dipersembahkan kepada Allah. Menarik sejajar dengan 1 Petrus, dipersembahkan menjadi sebuah persembahan yang harum atau menjadi batu yang dipersembahkan bagi Allah ya. Jadi sama, jadi itu mau membawa menarik sebuah kesimpulan bahwa pelayanan kita juga itu seperti Rasul Paulus. Kalau dia bisa melayani bangsa-bangsa lain, membawa mereka kepada Allah bangsa kafir supaya dipersembahkan, berkenan tadi ya, dipersembahkan. Karena akhirnya dia sadar bahwa kalau kita bisa menjadi imam itu biar tadi Paulus katakan ayat 15 ya, bahwa itu adalah anugerah yang dianugerahkan ayat 15 itu karena gabung ayat 15 dan ayat 16 itu gabung ya. Jadi itu membuat kita sadar kalau waktu kita juga melayani kita harus ingat. Karena Paulus sudah menyebutkan, aku menulis surat ya kepadamu dengan aku berani kasih natamu di Roma, bahwa karena kasih karunia Allah aku dianugerahkan sebagai apa? Yaitu menjadi pelayan. Itu liturgos dan disebutkan itu liturgon, nah, itu menjadi liturgi ya. Kata ibadah kan memimpin liturgi, kita muncul ya. Eso enai liturgon.
berubah kata, tapi itu dari kata liturgi. Ya, itu yang diserap di kata dalam ibadah itu ada liturgi, ada liturgos, orang yang memimpin liturgi, orang yang memimpin. Jadi Paulus menyebutkan aku menjadi seorang liturgos, seorang pemimpin ibadah bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan aku waktu melayani memberikan Injil itu seperti seorang imam yang melayani bangsa kafir, membawa mereka dikuduskan supaya mereka dipersembahkan, offering, dipersembahkan diri kepada Allah melalui Roh Kudus yang menyucikan, Roh Kudus yang menguduskan, pneumati ya, pneumati hagio, dikuduskan, Roh Kudus. Jadi itu kesimpulannya kalau kita lihat dari awal apa yang saya sampaikan bahwa itu menjadi relevan bagi kita, pelayanan kita. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu juga seorang imam yang seperti seperti Paulus yang melayani bangsa kafir itu sebagai seorang imam. Karena kata itu muncul ya, hieros, itu imam dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani kan kohen ya. Tapi kalau dalam bahasa itu muncul. Tapi kadang diubah kata menjadi kata kerja bantu ya, jadi makanya dia menjadi hieron kontai. Tapi dari kata hieron atau hieron atau hieros itu imam. Kalau bahasa Yunani imam itu hieros atau hieron. Jadi kata itu muncul. Jadi pelayanan di Paulus adalah seorang imam. Jadi pada waktu dia melayani bangsa kafir karena seorang imam. Itu kita garis bawahi. Sehingga pelayanan kita juga pada sore hari ini adalah sebagai seorang imam yang membawa orang supaya dia dikuduskan kepada Allah, lalu kita persembahkan kepada Allah yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Itu kata itu menarik. Kenapa? Karena dasarnya adalah dianugerahkan. Gitu. Dia sebutkan dengan kata yang menarik, dianugerahkan ya di dalam LAI dalam perjanjian kita sebutkan ayat 15, karena kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Maka kalau kita juga jadi imam, ingat karena kasih karunia Allah. Tuhan yang menganugerahkan kepada kita menjadi seorang pelayan. Seperti Paulus dikatakan bahwa karena kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita, maka aku berani untuk menulis singkat kamu. Apa yang dianugerahkan itu memang katanya tidak berhutang, tapi kalau berteks kita sudah tahu. Yang dianugerahkan adalah dia bisa menjadi pelayan. Bagi bangsa-bangsa kafir itu anugerah. Maka kita juga menjadi imam itu sebenarnya kasih karunia itu beranugerah. Oke, lanjut slide berikutnya. Sehingga dengan adanya ini ya, dengan adanya ini membuktikan bahwa imam-imam tidak hanya bagi bangsa Yahudi, tapi juga bagi bangsa kafir yang telah bertobat. Kalau menjadi contoh pelayanan bagi imam bangsa kafir ya, maka kita adalah bangsa kafir juga. Maka sebagai bangsa kafir kita juga diperhatikan, artinya kita memperhatikan yang diperhatikan oleh Allah dari pelayanan hamba Tuhan di dalam pelayanan tabernakel ya. Jadi kalau ini menjadi penting bagi kita sekalian. Dalam berikutnya ya, yang kesimpulannya dengan adanya imam-imam pasti maka perlu ada tabernakel ya. Dalam konteks baru harus itu menjelaskan katanya dengan baik Allah. Ya, kalau lihat di dalam Petrus pasal 2 ya, kaitan antara imam dengan pembangunan baik Allah. Kalau lihat hari Pak Edi kasih temanya tadi menarik dari 1 Petrus pasal 2 ya, saya baca saja buat kita ayat 4 dan 5 ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi imamat kudus. Itu muncul dalam pada Petrus kedua ya. Imamat dan pembangunan. Jadi kaitannya juga sama. Jadi kalau imam dalam konteks imam itulah pemakai Musa di dalam PL dan di dalam PB Petrus menjelaskan kamu juga menjadi batu hidup sebagai suatu pembangunan rohani bagi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena itu kudus berkenan kepada Allah. Sebenarnya tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang menjadi kemudian bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan gaib. Jadi kamu yang dahulu bukan pengetahuan tapi sekarang telah menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani dan itu menarik buat kita ya bahwa kita berlepas. Nanti yang sudah mungkin nanti saya memang paling bertanya itu Bapak Tuhan sampaikan bahwa Melkisedek itu merupakan tipologi daripada tipologi ya memang Ibrani kedua saja itu sebuah kiasan atau rupiah karena memang dalam Ibrani disebutkan dia tak berada tak berhidup dia mencersilah di area karena muncul dalam Abraham berjumpa dengan dia. Itu bisa menjadi semacam teofani. Dalam begitu
Itu kristologi dalam ini masih Kristus. Dalam memang kalau dalam beberapa tafsir lain juga itu Sem, dan anak itu ya Sem itu menurut penafsir bukan penafsir ya. Ada menyebut itu Sem. Kan memang itu menurut penafsir ya. Tapi kita yakini itu merupakan reinkarnasi Kristus ya, menurut psikologi. Karena nanti muncul dalam Mazmur 110 menarik. Muncul kata Melkisedek itu yang nanti putih boleh dibarani oleh Tuhan. Kalau Melkisedek itu peraturan imam yang menarik ya, karena peraturan bahasa Melkisedek tidak berakhir. Semua peraturan imam ini berakhir. Usia 50 tahun mereka tidak boleh jadi imam lagi berhenti. Tapi kita pakai imam Melkisedek yang tak berakhir. Itu bapak-bapak mengatakan kita harus beralih kepada imam Melkisedek. Tetapi tidak boleh lupa karena dalam pengajaran kita tabernakel Musa itu menjadi sebuah bayangan karena juga dilihat dari Musa dari surga kan. Jadi pola yang ada di dunia ini. Jadi tidak boleh kita bilang tapi dia menjadi sebuah bayangan. Nanti yang disebut adalah imam Melkisedek. Karena ini juga berbahaya. Saya pernah menjumpai sebuah hamba protes. Kenapa kamu masih harus pakai tabernakel Musa? Itu selesai kan semua Kristus itu. Kalau ada perlu kita tabernakel lah itu. Karena memang ada kita pribadi kan. Bahwa ketika dibandingkan dengan apa dia unggul dia lebih daripada Harun, dia korban yang sesungguhnya, dia tabernakelnya, dia imam besarnya, jadi semua dia korbannya dan sempurna, yang sekali untuk selama-lamanya. Jadi disempurnakan oleh Kristus. Kemudian kita juga tidak boleh bilang kemudian pengajaran tabernakel itu kita tidak ada karena itu menjadi sempurna dasar. Kita bergeraknya dari tabernakel Musa ya, sebuah bayangan, tanpa bayang secara dia disebutkan, tapi kan penyempurnaannya di dalam. Jadi kita yakin tidak kita tidak berdiri kepada tabernakel Musa yang berkomparan harus beralih kepada tabernakel Melkisedek yang tak berkesudahan imamat yang rajanya. Melkisedek itu berkali baca kebenaran itu ketika Abraham setelah mengalahkan keberlauan dan tidak raja lalu dia Melkisedek memberikan roti dan anggur lalu Abraham mempersembahkan persembahan itu dari semua orang pasangan. Lanjut berikut kalau kita berkata dalam 1 Petrus pasal 2 juga dalam satu ayat muncul ya. Itu gambar oleh Rasul Yohanes dalam penglihatan yang dikatakan dalam kitab Yohanes bersama dengan Tuhan dan itu ada ahli hukum pernyataan tentang imam-imam ya. Ayat pasal 1 ayat 6 ayat 5 mari pasal 5 ayat 8 tentang hukum pasal 2 dan pasal 20 ayat 6 dan tentang di awal waktu sebelum masuk dalam Yohanes pasal 20 tentang 1000 tahun. Jadi itu ya oleh Rasul Yohanes bahwa imamat ya yang dikatakan oleh Rasul Yohanes itu sebagai batu bangunan tubuh rohani imamat. Rasul Yohanes melihatnya dalam penglihatannya itu dia melihat tentang imamat yang akan terjadi dari kita adalah imam-imamnya dari pasal 1 pasal 5 dan yang muncul 3 kali di dalam Wahyu. Lanjut yang berikutnya jadi kita kesimpulan saja bahwa Allah tidak pernah berubah ya setelah kita rencananya sekalian ya yang kita itu keyakinan buat kita berpegang pada pengajaran ini ya kekayaan bagi kita sekalian bahwa kalau kita kejadian Allah mengatakan berkata imam Allah yang maha tinggi kemudian dalam kitab Wahyu pada zaman gereja dikatakan menjadi imam-imam Allah ya berarti ini penting dan relevan tapi penting bukan itu karena ini berkaitan dengan 1000 tahun imam yang ada di dunia ini lalu kita bagi kita sekalian bahwa dalam kehidupan kita ini jadi sebuah latihan untuk nanti setelah imamat yang ada nanti itu menjadi sangat berarti penting pelajaran ini mengingatkan kembali dalam hari ini kita membaca kembali mengingatkan bahwa kita tidak dianggap iman dengan ini kaitannya dengan hidup kekal, kaitannya dengan peraturan Melkisedek, kaitannya juga dengan 1000 tahun. Yang mati pun bangkit jadi imam-imam. Itu Wahyu pasal 26. Kemudian mereka yang mati di dalam Kristus, mereka dibangkitkan. Kebangkitan pertama lalu mereka dilihat menjadi imam-imam. Bagi Allah dan bagi Kristus itu Wahyu pasal 20 ayat 6. Jadi dia disebut sebagai imam besar sampai lama-lama hidupnya. Lalu berikutnya apa arti kata imam ya? Secara umum istilah imam dalam Alkitab dapat diartikan dengan seorang yang
mengasingkan diri ya. Maka ada kata-kata muncul apa imam apa imam apa kita bisa karena kita lihat kita kurang imam itu orang yang mengasingkan diri itu menjadi pengantar atau memimpin atau melayani. Kata imam tercantum hampir dalam setiap kita PL, dalam kita baru hanya dalam kita rumah itu satu kali dalam saya melakukan imam tadi ya. Baik imam. Tapi juga di dalam satu Petrus pasal 2 dan juga kita Wahyu. Berikut di dalam perjalanan kata imam itu komen tadi ya. Itu mempunyai arti seorang yang memimpin atau melayani, seorang yang memangku jabatan rohani, seorang yang menjadi pengantara, seorang yang satu pakaian atau memang dalam konteks PL itu menjadi pengantara umat dan langsung kepada Allah harus melalui imam dan imam besar. Kalau kita melihat imam menurut Lewi dia juga menjadikan jadi pemahaman imam kata ya orang yang memimpin atau orang yang melayani, orang yang dijabatan di pengantara, orang yang menggunakan pakaian atau tentara. Berikut dalam PB kata imam itulah Hieros yang dikatakan Hieros atau Hieros orang yang suci. Imam itu suatu ikatan persetujuan antara imam-imam masing-masing. Kita lihat perbandingannya ya, imam-imam yang disebutkan di dalam kitab. Ya, dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama ada Melkisedek ya, imam Allah yang mati. Dalam perjanjian baru itu Kristus, imam besar menurut peraturan Melkisedek. Tapi dia adalah pengulinya, dia kan sebenarnya mengatakan tentang dari Ibrani 2, Ibrani 4, dan ini nanti Bapak Ibu kita lihat perbandingannya dalam perjanjian lama. Lalu ada Harun dari keturunannya dan sebelumnya dari keturunan. Kalau dalam perjanjian baru, setiap orang yang percaya itu kita menjadi imam-imam. Pasal 2 kita baca dan juga Wahyu pasal 1 pasal 5 dan juga pasal 2 imam. Jadi itu muncul dalam perjanjian lama ya. Imam-imam bukan keturunan Lewi, ada muncul ya. Dalam hadis kita tidak membingungkan karena kata imam itu tidak hanya imam yang muncul dalam perjanjian lama itu ada Melkisedek, ada Harun dan keturunannya. Ada imam-imam bukan keturunan Lewi. Jadi juga muncul dalam pasal 12, Amos pasal 1 dan seterusnya. Jadi ada imam jangan kita salah. Karena ada kata imam yang muncul dalam perjanjian lama ya. Bahkan ayat dalam perjanjian lama ada muncul imam yang bukan orang Israel. Imam yang bukan Israel dan saya kata dari sebelumnya ya. Tapi dalam perjanjian baru imam itu kata imam yang muncul pada imam besar setelah Kristus, imam muncul pada setiap orang percaya, imam juga muncul dalam kitab Wahyu pasal 2 tentang perjamuan dan keyakinan itu muncul. Atau imam-imam keturunan Lewi dalam Injil Matius, itu muncul dari imam Lewi itu muncul. Jadi saya mau kasih kata imam yang muncul dalam kitab, tapi nama muncul dari barat. Dan slide berikutnya, ini mau menjelaskan bahwa di dalam perjanjian lama itu ada muncul imam. Ada imam di Mesir, ini penyembah dewa matahari. Mereka berkata kata imam. Ada imam di media, itu mertuanya Musa. Itu bukan imam apa, bukan. Dia imam bukan, saya punya penyembahan sendiri. Imam di Filistin, imam-imam muncul ada di Babel. Ayat-ayatnya saya kasih tadi begitu. Nah, sebelumnya tentang imam-imam bukan orang Israel. Era imam-imam yang muncul dalam perjanjian lama ya. Mesir, imam media, orang Kristen itu menyebutkan imam muncul dalam perjanjian lama. Di Babel juga muncul. Di kita, di Kuwait itu kata-kata itu ada di dalam kitab. Secara sedikit ya, tapi saya mau kumpulkan bahwa itu imam yang tidak melayani Allah, yang melayani. Mereka melayani berhala yang mereka sembah sendiri. Lalu berikutnya, apa imam? Ini menjadi penting. Tadi kita sudah mengerti imam orang yang disebutkan, orang yang melayani, orang yang memimpin, orang yang diasingkan, orang yang menjadi pengantara, menjadi pemimpin. Itu imam ya. Kalau imam itu apa? Jadi, imam sendiri ada, imamannya ada. Jadi kita memahami ya. Imam tadi muncul dalam perkara. Imam adalah sekali orang yang mengasingkan diri, menjadi pengantara, memimpin atau melayani. Maka imam itu muncul dalam imamat. Apa imam? Imamat dan mengapa pentingnya. Di dalam perjanjian lama terdapat dua kitab yaitu Keluaran dan Imamat yang ada khusus buat perintah Allah kepada Musa untuk membuat imam untuk tabernakel termasuk pelayanan imam dan para imam termasuk dalamnya imam. Allah melalui Musa memberikan tabernakel kepada bangsa Israel dan
bukan sebagai tempat kegiatan. Hal ini membuktikan bahwa imamat dalam tabernakel berbentuk hal yang penting ya. Kenapa? Karena tadi kalau kita baca apa itu imamat? Lanjut slide berikut dulu. Imamat ini slide berikutnya, imamat ini suatu pelayanan ya. Slide berikutnya ya. Ini yang tadi dulu imamat. Ketika kita kalau kita imamat menurut Lewi atau imamat menurut Melkisedek ya. Menurut Lewi ini kita lihat ya. Yang di dalam itu posisi pelayanan. Ada Allah dan umat yang dilayani. Ada rumah Allah atau tabernakel tempat pelayanan itu dilakukan. Ayat yang ketiga, imam yang melayani, yang ditabiskan melayani serta menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan sebagai suatu kehidupan yang disuntikan. Ada peraturan pelayanan yang termasuk di dalamnya dan termasuk sistem korban. Itulah namanya imamat yang di dalam. Sistem. Ada Allah dan umat yang dilayani, ada rumahnya, ada imam-imam yang melayani, ada peraturan pelayanan yang di dalam, ada sistem korban, kemudian ada tujuan pelaksanaan imamat, bahkan sarana kelengkapan dan juga perkakas-perkakas. Itu yang di dalam imamat menurut rumah Allah, menurut apa namanya Lewi ya, menurut Lewi atau Musa. Jadi di dalamnya sebuah sistem pelayanannya. Kalau kita perhatikan nanti lihat di dalam dijelaskan dalam slide berikut tentang imamat Lewi itu, supaya kita akan lihat imamat menurut Melkisedek dan imamat menurut Lewi. Coba lanjut berikutnya dulu. Ya, ini sama juga perbandingan tadi. Menurut imamat Lewi itu Harun ya. Jadi Allah mengkhususkan suku Lewi menjadi miliknya Allah ya. Mereka khusus dikhususkan. Tapi dari suku Lewi itu yang menjadi imam itu hanya adalah keturunan Harun, tidak bisa yang lain. Jadi Harun punya keturunan anak terus sampai terakhir itu ketika ada di dalam masuk kepada Zakaria ya. Mereka dari golongan mana? Itu muncul ya. Kalau sejarahnya begini, ketika Harun punya dua anak yang dibunuh Tuhan yang ada pada Abihu ya. Lalu tinggal Eliasar di kamar. Nanti Eliasar yang menjadi imam setelah Harun mangkat. Eliasar menjadi imam, itu masih keturunan Eliasar terus. Tapi kalau ini jalan bersama Eliasar ke sana. Keturunan mereka yang bisa mulai Islam dalam Islam. Karena kenal satu perbedaan. Nanti Bapak Ibu begitu sampai pada imam Eli, dia masih dari golongan Eliasar. Itu mereka salah, kemudian dipecat oleh Allah, dipindahkan kepada Turun dari keturunan utama itu terus sampai nanti kalau baca dalam kisah tentang Samuel Eli itu sangat keras itu oleh Samuel. Kamu punya keturunan gini, kamu akan dibuang, kamu akan menderita. Itu berarti. Makanya dari Eliasar itu berarti pada imam Eli. Lalu berarti pada utama. Jadi dua golongan yang lihat kamu dari golongan mana? Di dua. Jadi dalam imamat Lewi itu yang menjadi imam hanya dari keturunan Harun, nggak bisa dimana. Nanti dari keturunan Lewi yang lain itu dia punya bani-bani ya, ada namanya Kehat, Merari, itu disebut dalam keturunan atau bilangan imamat disebut orang-orang Lewi ya. Orang-orang Lewi dan imam-imam. Jadi mereka tuh jadi pembantu. Nanti dibagi tugas ya. Kalau lihat dalam slide berikut itu dikasih tugas. Itu dijelaskan dalam kitab bilangan. Ayat yang kita anut dalam pengajaran kita. Kalau lihat ya, coba lihat. Nah, ini perbandingan ya sama Yesus sejak orang ditebus. Kemarin kita sampaikan. Kita kan sudah ditebus semua jadi imam-imam. Tapi kan ada peraturannya. Memang kemarin ada sedikit sebuah perdebatan, itu juga penting ya, karena kita berdebat untuk menjelaskan baik. Tapi memang kalau kembali kepada pengajaran kita, kan makanya sebuah peraturan yang mengatur ada sebuah sistem ya, jabatan. Walaupun semua itu kita kan betul diberi tugas. Kemarin Pak Beni juga sudah memperkuat kembali bahwa ada pembagian tugas. Imam itu sebagai apa? Makanya coba lihat slide berikut supaya kita bisa lihat mana Harun. Jadi di sistem Lewi kita kan mengatur sistem Lewi sebelumnya. Makanya Lewi itu kan punya peraturan. Yang bisa melayani masuk ke dalam ruang mahfuz cuma Harun, imam besar. Dan imam-imam anak-anaknya dia bisa melayani masuk dalam ruang mahfuz. Yang lain semua di pelataran, mereka tidak bisa masuk. Hanya imam, hanya tinggal sekali. Yang menjadi imam itu hanya ketua Harun. Sekarang di orang Lewi dia adalah disebut orang-orang Lewi. Nanti waktu baca kita bilangan itu muncul imam orang-orang Lewi. Imam dan orang-orang Lewi. Makanya ini menarik ya. Kalau kita pakai peraturan imamat, mereka semua itu adalah imam-imam juga dari golongan Lewi ya, yang dikhususkan bagi Allah. Mereka mereka kan tidak mendapat hak warisan. Kenapa? Karena mereka mendapatkan Tuhan. Nah, ini menarik. Kalau saya tanya Bapak Ibu, beberapa orang suka saya tanya. Kalau kita pakai imamat Lewi ya,
imam Lei ada golongan hari yang jadi imam ditambah dengan golongan Lei. Kalau di sini kan kalau Bapak Ibu ya ada Gerson, itu dibagi tugas. Kalau Bani Gerson memelihara kain itu dia makanya kita berkerja Pak ini bilang. Kain saja tidak boleh beli. Kalau kita mengatur dalam pengajaran kita, maka Gerson ini karena dia pengalaman dikembangkan di Surabaya, Jakarta. Itu pola itu sudah berubah. Kalau cuma terima tanah, kau terima tanah saja. Kalau kau pemain musik, kau cuma khusus pemain musik. Kalau kau membawa penjamuan, memang bawa khusus penjamuan. Memang rata-rata aturan itu adalah mereka sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga, menjadi orang sipil mereka yang melayani penjamuan. Jadi kalau di Surabaya ya, Pak Ben ya, itu jelas terlihat. Ada, tapi kita tahu di Surabaya itu ada orang imam yang dilibatkan. Dia hanya untuk rekaman. Ya. Itu di mana Pak Ben? Ya. Dia tidak pernah keluar. Dia mau terlibat, dia cuma masuk di situ saja. Dia usahanya berkawan saja. Tapi dia tahu. Orang yang itu masih Bapak pernah kantor lagi. Dia datang berdoa sudah dia lagi orang itu jadi itu kalau di rumah Putro hebat di atas di belakang tapi tertutup tidak ada apa. Itu ruang gang hanya untuk berkawan saja. Jadi Bapak supaya selama dari ibadah orang itu cuma di situ. Kita tidak tahu siapa. Jadi kalau Pak ini tahu, jemaatnya pasti tidak tahu. Tapi mereka orang berkawan saja. Audio itu rekaman CD atas dan kiri ke kamar kota. Jadi kalau kita kembali komandan proses kita tahu kalau kau balik ya, oh siapa? Aku medan roti kemudian mes baru pada lain. Kalau kau dari mana ini kau tugas ya air dan lain-lain. Ini namanya imamat semua peraturan. Makanya kan kemarin dikasih tahu oleh Pak Beni. Jadi kalau ada yang 5 tahun kalau di semua tim roti itu ya Pak Beni ya. Kita tim roti sudah beruntung terus berdoa lagi. Kalau sampai kita berdoa itu tim doa. Biasa di ruang kaca. Ruang kaca. Di ruang kaca. Di ruang kaca itu ruangan anak. Tapi pada hari ini jangan kita tim doa sudah jadi itu harus bagus. Ada yang terima tahu, ada yang cuma posisi dia posisi, ada yang apa namanya dia tidak pernah. Di situ pembagi tugas. Itu kita ngambilnya dari imamat Lewi. Karena itu namanya sebuah imamat, sebuah sistem pelayanan. Ada imam besar ini. Walaupun memang kita mengambil secara burfiah, secara rohaninya, tapi itu mau kita buat kita. Makanya memang perlu juga bagi kita diingatkan lewat sore hari ini, sehingga memang yang bertugas itu kita tahu tugasnya. Bayangkan aja coba kalau yang bertugas kali-kali dan padat dan yang di luar patok-patok. Satu patok jatuh saja Pak. Itu kalau mereka mau dipasang itu jadi masalah. Jadi itu tanggung jawab. Jadi berarti memang ditugaskan. Harus kayak pintu halaman pintu pakai kali-kali dan patok-patok. Karena membangun tabanan itu dikasih tahu caranya. Pertama kali akan dibangun. Pertama kali dibongkar itu apa yang dibongkar pertama. Itu menarik. Untuk pasang apa yang pertama kali dipasang. Tapi bekerja itu dalam kita bilang dikasih tahu. Itu panjang kita tidak punya waktu. Tapi itu namanya sebuah imamat, sebuah peraturan. Sistem yang dikasih tahu kalau kita lihat ada peraturannya, ada sistem korbannya, bagaimana persembahan. Sistem korbannya juga ada pertubuhan. Kita kalau kita pakai pertubuhan ini pertanyaan. Karena mereka itu orang-orang Lewi, imam-imam yang semua melayani, maka Bapak Ibu semua ini pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu, Bapak Kepala kami imam-imam, abang imam-imam semua pertanyaan melayani imam-imam. Kalau dalam peraturan imamat Lewi, yang 50% siapa Bapak Ibu? Semua imam-imam. Berarti kita juga harus terima peraturan. Allah menurut. Iya, kalau menurut itu. Pak Beni bisa jelaskan. Karena waktu mereka yang lain di sana, ini konsep di Surabaya. Pendeta kelas beliau dia tidak menerima proposal langsung. Karena dia kesel buat kita. Jadi penatuannya Pak Wibisono misalnya. Dia yang penatuannya 7. Ada yang mengurus keuangan. Jadi beliau sampai ke kita, walaupun proposal itu ada konteks yang dikasih, tapi dikasih semua dikelola oleh penatua. Beliau juga bilang, saya cuma butuh sekian saja, memang cara dibuka. Walaupun dia itu tidak berkat di luar, tapi namanya pertemuan. Karena dari pertemuan itu baru dipakai cuma biarnya semua kan ini. Yang kerja di kantor, yang di Johor ya, berarti digaji semua. Makanya saya bilang kalau pakai peraturan itu semua digaji. Makanya karena yang terima pertemuan apa? Harusnya kita juga terima pertemuan. Karena yang ini terima semua yang lain juga terima pertemuan. Karena itu memang konsep dari tabernakel dari imamat yang itu berlaku di Surabaya. Maka dari situ mereka digaji semua dari pertemuan itu. Sebenarnya korbannya banyak. Ada korban untuk pembangunan, ada korban untuk sekolah, ada untuk apa? Itu banyak sekali luar biasa. Makanya dia itu sistem korban. Bapak Ibu kalau cuma di Jawa, Bapak Ibu jangan mampu, Bapak Ibu karena ini berbeda
dan semuanya begitu banyak. Silakan juga Ibu Kori pernah di sana bisa lihat. Ini persembahan untuk sekolah, setia, ini persembahan untuk padu. Ini dari dan skema itu berlaku kan untuk gawat-gawat punya. Orang memang pakai rekening tinggal sini baju. Kita semua lihat ini sapu dada, tapi memang Tuhan berkata mereka luar biasa. Di orang yang sekali, itu memang banyak orang bilang. Di bawah rekening sebesar contoh kita ada ini, kita bisa transfer rekening sana. Itu juga berlaku di gereja di Surabaya misalkan. Kita ini patrolnya di Surabaya. Jadi saya berbagi dari pertahanan. Ini sudah pernah dikembangkan, Pak Gigi bisa bersaksi, kemarin sudah jelaskan. Nah ini ya, semua kasih tahu bahwa kita bahwa orang Lewi itu bilang pasal 3. Jadi Lewi itu kan punya garis keturunan ya, ada tadi Gerson, Kehat, Meran, tapi juga Harun atau Musa itu keturunan dari hanya untuk imam itu tidak bisa memang. Sekarang bagi orang Lewi kalau dia bukan keturunan dari Harun dia tidak bisa jadi imam. Mereka hanya di sini orang Lewi. Nanti Bapak buat orang-orang Lewi dari bilangan itu mungkin imamat orang Lewi. Karena mereka memang dikhususkan untuk melayani kita bermakan sebagai pembantu. Mereka membantu. Orang-orang Lewi yang bukan keturunan Harun, dia berbantu mendorong Harun dan imam-imam. Bilangan pasal 7 silakan. Lalu orang-orang Lewi itu terdiri dari 3 Bani Kehat, 3 kelompok tadi yang dikasih tugas. Itu jadi itu yang membuat kenapa dalam gereja kita menurut tanda itu dibagi siapa lain pokoknya dikasih tahu. Kalau dia terima tahu saja. Kalau dia memang kontinuasi saja, kita boleh campur-campur yang lain. Sebab ini tanggung jawab. Kalau Bapak bayangkan saja kalau kita mereka yang ngurusin ya, satu patok hilang, satu tali ke mana wah, ternyata tidak seperti itu. Satu lain tali tidak bisa bertahan turun. Karena begitu selesai gantung pintu gerbang yang terakhir maka alam turun masuk. Jadi itu menarik ya. Kapan karena selesai pada waktu digantung pintu gerbang, dia dari kamu. Itu kalau baca imam itu jelas kan. Waktu mau membangun tabernakel apa yang pertama kali di tabungnya dipasang tiang di ruang suci dikira di pintu dan seterusnya. Siapa yang paling cantik disebutkan maka digantungkanlah kain tiang pintu gerbang. Selesai turunlah awan. Jadi coba kalau patok-patok lorong dan segala macam itu hal yang sepele. Makanya kita juga perlu tanggung jawab hal yang sepele. Siapa yang tanggung jawab ini? Mungkin kerja kita tidak sebesar kerja di Surabaya yang menangani 5 sampai 2.000, 3.000, 5.000 orang. Tapi kalau dia di bawah dia kunjungan, itu sudah dibagi tugas. Dia akan kunjungi jemaat, dia akan itu sudah bagi tugas semua luar biasa. Jadi tidak semua hal itu kemudian di Pak Fudioni, dia punya pengatua 7 orang. Nah 7 orang itu yang bertugas bagi tugas, yang fisik, yang sarana, yang uang, yang segala macam itu ada 2 orang. Jadi sebab di bawah imam yang begitu banyak kan. Tadi yang muda, yang berkali sampai yang sudah berkeluarga, memang begitu banyak. Imam-imam yang menangani perjamuan. Dan memang saya kembali artikel persoalan karena kita punya imam yang sering semua peraturan. Kalau tidak ada pas kita kepala turun, Pak ini turun saja dengan turun itu yang jadi pertimbangan sebenarnya. Tapi saya pikir memang kita harus kembali pada peraturannya bahwa memang peraturan itu ada. Karena kita sebut peraturan menurut daily, peraturan menurut BKSD. Jadi itu mengingatkan kita kembali bahwa ingat dari imamat itu suatu yang bukan penting bagi kita karena bukannya berhenti pada imamat itu, tapi sampai kepada imamat Melkisedek pada kerajaan Firman tadi jelas. Sehingga kalau kita lihat imamat menurut Lewi, coba lanjut slide berikutnya. Ini perbedaan imam besar dan imam dalam perjalanan baru ya. Khusus bagi bangsa Israel, tapi bagi kita semua umat manusia kita menjadi imam juga ya. Nah, tadi saya mulai dengan Roma pasal 15 ayat 16. Paulus itu lain seperti like a priest, seperti seorang imam yang melayani bangsa kafir. Jadi mau kasih tahu buat kita bahwa kita juga bangsa kafir ini juga menerima anugerah. Jadi kalau dia boleh pertama umat ini tulus dari berbagai suku bangsa. Kalau anak-anaknya maka semua anak-anak Allah menjadi imam-imam. Cuma kalau menjadi imam ada pembagian tugas. Sahabat tangani apa sama tugas apa dia tangani yang dia punya diberikan karunia ya. Makanya dalam Alkitab itu kan karunia itu bagi 2 besar. Ada karunia yang supranatural yang dalam 1 Korintus itu bisa itu supranatural di masa itu tapi supranatural. Tapi ada mujizat apa karunia yang natural saja. Itu yang di dalam Roma pasal 12 banyak. Karunia apa? Memimpin. Karunia itu boleh itu karunia. Membagi-bagi sesuatu karunia itu ada banyak. Jadi karunia hanya 9. Yang 9 itu yang supranatural kan. Yang mujizat, yang hikmat, yang berbahasa, tapi supranatural. Tapi yang natural itu yang
di dalam Roma pasal 12. Itu Bapak Ibu baca di ayat itu jelaskan. Karunia bermacam-macam. Karunia apa? Karunia orang yang punya dalam Roma pasal ini saya baca saja buat itu. Bapak Ibu baca saja Roma pasal 12. Kalau 1 Korintus itu kan Bapak Ibu bisa tahu itu 9 karunia itu. Tapi itu yang supranatural ya. Tapi ada karunia yang natural di dalam Roma pasal 12. Bapak Ibu lihat di dalam ayatnya yang ke-4 ya. Itu juga menarik karena pasal 12 kan dimulai dengan tubuh itu dipersembahkan. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang kudus berkenan, itulah ibadah. Baru kita tahu kamu menjadi ibadah yang sejati kamu. Lalu ayat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-45 ya, ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia telah untuk berbuat, baiklah kita melakukan sesuai iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagi sesuatu hendaklah dia melakukan dengan hati keras. Karena dikasih untuk berhati. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah dia melakukan dengan kerajaan. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukan. Jadi itu karunia. Jadi kalau orang bisa berhati itu karunia. Ada orang bisa memberi nasihat itu karunia. Jadi dalam gereja kita juga ada yang dikasih karunia untuk nasihat tentang apa, dia bisa memberi nasihat. Jadi atau Pak Edi yang dikasih karunia macam-macam. Atau Pak Teis, kita semua ya Pak Heri ada. Makanya saya kadang-kadang justru berbangga dengan jemaat ini. Walaupun kadang-kadang saya kurang seberapa kita membandingkan gereja lain. Yang kita bersyukur dengan jemaat kita yang ada ini, bahkan dengan semua kemampuan dan kualitas. Mungkin gereja lain punya kelebihan, tapi saya punya kelebihan. Kalau kita mau bandingkan ya, bahkan kalau bilang kemampuan berkhotbah, saya berani taruh Dua Abang ataupun Pak Iwa, Pak Isma. Dibanding saya bisa mengukur kemampuan karena kita orang akademisi tahu membaca orang punya kemampuan bisa. Kita bukan orang tidak, tapi bisa lihat. Gereja saya oke lah hebat, tapi kalau saya pinjam juga punya kelebihan di sini. Orang yang dipakai Tuhan, orang yang kemampuan luar biasa. Kita bersyukur. Berterima kasih buat karunia yang Tuhan kasih buat kita. Orang-orang yang dipakai supaya ya terutama anak muda yang dimana kalian yang memang di musik yang di multimedia kalian situlah tugas kamu tahu sebagai punya orang sehat atau neraga atau gerso di situlah kamu ditempatkan bertanggung jawab di situ supaya masing-masing tanggung jawab. Kalau anda bisa tahu siapa yang tanggung jawab di sini siapa ini kalau begini kenapa posisi kenapa lampu ini ya. Terus mainan tugas hari ini memang itu mengingatkan tentang siapa yang punya tugas musik dia tahu musik dia jangan campur jangan sama tidak tahu saya cuma begini tidak tahu ada yang tanggung jawab ini sudah diatur, nggak boleh di luar pasal. Misalnya ya, kalau punya pelayanan, ini punya tanggung jawab untuk itu misalnya. Yang apa punya tanggung jawab di sini itu tanggung jawab dia sudah dianugerahkan Tuhan, dikasih karunia di sini, maka dia akan kembangkan karunia yang Tuhan percaya. Itu betul kaitannya dengan imam kita pada sore hari ini. Ini waktu sudah setengah jam, sejam ya, jadi saya pikir saya lihat dengan kelompok-kelompok saja nanti kita diskusi untuk lebih banyak. Diskusi kalau lebih nanti ada pakar nanti Bapak Gembala nanti yang akan menjelaskan. Saya tidak paham justru nanti Bapak Gembala akan sempurnakan. Jadi itu imam bisa lanjut saja kita lompat. Ya, itu kemudian ya tadi perbedaannya apa persamaannya ya. Persamanya itu dalam tinggal dibaca saja, tapi dan pelayanan keduanya hanya kepada Allah. Allah yang besar yang menuju juga kepada Yesus. Jadi kita katakan kita tidak boleh kemudian tinggalkan imam menurut ini karena itu menjadi acuan. Itu patokan. Makanya kalau ada imam Harun itu menuju kepada Kristus. Sama di Musa di tabernakel imamat itu juga kepada Allah. Semua dia hanya semacam tipologi bayangan. Dan imam Abu Ibrahim bilang sebuah bayangan. Nanti sesungguhnya datang. Itulah yang menurut nanti saya katakan. Tapi kan kita punya background, kita punya dasar. Karena cara pelayanan harus sebagai misal mencontoh tata pelayanan yang dilakukan oleh Musa di surga sama. Itu sendiri berasal dari surga. Pelayanan harus berupa bayangan dan dari pelayanan yang dalam pelayanan surga. Jadi di pelayanan kita sekarang ini mencontoh pelayanan harus bukan secara lahiriah, misalnya berjubah panjang dengan kurban lembut dan lain-lain. Tapi mencontoh pelayanan harus menurut makna rohani itu pelayanan itu pemahamannya ya. Lanjut sedikit lagi apa itu tahbisan? Tahbisan tidak ada sebagai penyerahan diri ya, atau memberi atau mempersembahkan kurban. Sedangkan dikuduskan
mengandung arti diasingkan dari suatu pelayanan kepada dosa menjadi pelayanan kepada kebenaran kesucian. Tidak ada imamat ada tabisan. Memang katanya asing di Indonesia ada tabisan. Pada kembali ke sebelum tabisan, konsumen atau apa ya, pada kembali ke jasa terkait dengan penyucian. Nanti dikuruskan ya, makanya diasingkan, dipisahkan. Panggillah anak-anaknya dari tengah-tengah bangsa itu tak bisa. Dikuruskan ya. Itu menjadi diasingkan dari suatu pelayanan. Lanjut, terputus ya. Terakhir itu di situ dalam kita keluar juga dikatakan tentang diasingkan atau dipisahkan. Dan ada jabatan, ada juga pakaian. Ini terputus. Tapi nanti bisa saya mengkali materi karena saya tadi pikirkan waktu tidak cukup kejar semuanya. Waktu terbatas. Tapi itu pemahaman tentang tabisan ya. Tentang tabisan diasingkan atau dipisahkan. Jadi diasingkan atau dipisahkan. Dan untuk memegang jabatan ya, buatlah pakaian imam-imam untuk memegang jabatan bagi Allah. Jadi dalam tabisan itu mengandung dua pemahaman tadi. Makanya disebut kenapa tabisan? Karena kaitan dengan pakaian, kaitan dengan dikuduskan tadi. Yang dipisahkan, diasingkan, dikuduskan, dikhususkan. Dan dikasih pakaian. Kalau kita kan nanti tidak lihat secara jasmani ya, tapi lihat secara rohani. Jadi disebut namanya jelas. Harun dan anak-anaknya apa? Nama tersebut dengan jelas. Disebut nama Harun dan anak-anaknya itu. Kemudian nama tersebut dengan jelas itu menunjukkan bahwa panggilan itu pribadi ya. Tapi sangat pribadi karena namanya disebut. Khususkanlah dalam apa namanya kejadian keluaran ya, saya baca cepat saja. Keluaran pasal 28 ya, ayat 1 itu jelas. Supaya kasih tahu buat kita juga bahwa tabisan itu engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama anak-anak datang kepadamu dari tengah-tengah Israel. Itu namanya tabisan tadi ya, dipisahkan, dikhususkan untuk memegang jabatan imam. Siapa? Bagi itu yaitu Harun dan anak-anak Harun. Nadab, Abihu, Eleazar. Jadi itu penting. Kalau kita disebut itu artinya kita tidak bisa anggap itu sepedanya apa itu. Tabisan itu penting bagi. Dan kedua tabisan itu bersifat pribadi karena nama disebut ya. Itu menunjukkan tabisan itu kudus dan hanya ditujukan kepada Allah. Bagiku ya, sudah bagi dalam Keluaran pasal 20 pertama tadi. Bagiku, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Dari tengah-tengah Israel dipisahkan, dikhususkan. Kemudian mereka ayat 2 harus engkau membuat pakaian. Itulah tabisan ya. Tabisan terkait dengan dua hal. Asingkan, dipisahkan, dikhususkan dan buat pakaian. Hanya itu kan kaitannya dengan dua hal tadi ya. Harun yang dipisahkan, dikuduskan dari antara Israel, kemudian disediakan pakaian khusus untuk memegang jabatan imam. Jadi semua itu diperintahkan langsung oleh Allah ya. Dalam Keluaran pasal diulang-ulang 9 kali kalau Bapak Ibu lihat ya. Dan saya kasih ayatnya. Keluaran 28 ayat 1, ayat 3, ayat 4, ayat 21, Keluaran 29 ayat 1, ayat 24, Keluaran 30 ayat 30, 40 ayat 13 dan 15 itu diulang-ulang ya. Ya saya sangat penting sebagai perantara untuk memegang jabatan imam ya. Pakaian bagi kita sekarang tidak lihat secara fisik ya. Pakaian itu tentu menuju pada kehidupan, melayani pakaian dan juga menuju kepada pakaian itu kan menuju kepada derajat ya. Pekerjaan, pelayan yang dipikul dan makna rohaninya ya, tanggung jawab. Jadi saya lihat ini pakaian pangkat yang secara sekuler kan kita bisa lihat di mana saja ya, pegawai negeri atau para TNI dengan pakaian itu menunjukkan sebuah derajat ya. Jadi imam-imam tapi satu kaitan dengan diasingkan, dikuduskan, tapi juga kaitan juga dengan pakaian ya, pelayanan. Kita tidak bisa mencari diri sendiri untuk pelayanan karena pasti akan mengalami kegagalan. Dan memang perlu untuk memegang jabatan itu sebuah panggilan pribadi ya. Secara pribadi kita untuk melayani. Tapi memang kita tidak bisa paksa-paksa orang. Ayo, apa gitu? Karena saja kurang sependapat. Tapi dia harus sudah menyadari panggilannya. Dan kalau dia menjadi seorang pemimpin, melayani, menjadi pengantara bagi umat dan Allah. Saya pikir tugas-tugas itu juga dilakukan oleh kita punya imam-imam yang luar biasa. Mereka kadang-kadang menjadi pengantara antara jemaat yang kita datang mengunjungi, mendoakan. Itu tugas-tugas yang luar biasa di dalam tugas imamat ya. Saya pikir itu dulu. Waktu kita juga terbatas. Saya tidak bisa terlalu banyak sampai karena sudah jam 7:11 ya. Nanti yang terakhir Bapak Ibu bisa baca di dalam imamat pasal 21 yaitu ada cacat-cacatnya
orang-orang imam-imam itu tidak boleh ya. Imam-imam itu seorang yang diasingkan bagi Allah, suatu pelayanan. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu perhatikan itu masalah cacat, itu larangan bagi dalam tubuh seorang imam. Jadi kalau dia ada cacat itu dia tidak boleh melayani. Itu dalam nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam Imamat pasal 21 ya, itu mengatur tentang ayat 20 ayat 13 sampai 24 ya, bahwa di ya dulu itu Imamat Meli cacat jasmani. Kalau dia misalnya ada matanya bulat, cacat kaki, atau misalnya cacat badan ya, di muka, atau dia pendek gitu, atau dia berpatah kaki atau bengkok atau kerdil, berkedal, berkurap, apa ya, itu juga atau rusak buah pelir ya. Itu seperti sida-sida yang dari Ethiopia. Karena dia sida-sida itu orang yang dia melayani ratu, makanya dia harus di apa namanya? Kebiri ya. Makanya dia tidak boleh masuk dalam Allah itu ibadah, tapi tidak semasa dia seorang sida-sida. Memang sida-sida itu biasanya literatur itu mereka orang yang terdiri karena mereka melayani ratu ya. Sehingga mereka tidak bisa bangkit nafsu birahinya. Jadi itu ada larangan-larangan orang yang cacat, tapi kita kan tidak secara jasmani. Kita ada orang yang cacat, tapi kita bisa melihat Tuhan. Karena kita tidak melihat hal yang kita membandingkan dengan hal yang rohani. Tapi itu Bapak Ibu, waktu kurang lebih hampir 40 menit ya, saya boleh berbagi bagi Bapak Ibu, kita boleh diskusi saja. Saya pikir berarti saya tahu kita hanya memfasilitasi, bukan saya bukan sumber, tapi kita sama-sama belajar. Bahkan saya yakin Bapak Ibu juga banyak belajar, karena kita mengajar, kita tahu bahwa orang itu ada perkembangan. Bapak Ibu juga bisa belajar di YouTube, belajar juga di media, bisa lihat banyak hal. Misalnya pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan tahu-tahu ini. Kita juga, jadi kita juga tidak bisa bilang kita tahu semua hal, tapi memang belajar sama-sama belajar. Baik, barangkali yang bisa saya sampaikan, kita bisa diskusi kalau ada hal yang ditanyakan. Terima kasih Tuhan memberkati. Tidak ada yang kita mau diskusi, nanti kita sudah diskusi, ada Bapak Kepala yang juga bisa akan menjawab, ada Ibu Kepala. Jadi saya pikir imam yang lain juga sempat jawab. Jadi karena pengalaman tadi, pengalaman orang kayak Beni berbagai macam hal itu saya mencatat 12. Itu semua hal yang disampaikan itu adalah pola tadi ya, sistem imamatan menurut Lewi, tapi kita kan kita menurut Lewi yang punya peraturan. Makanya Yesus juga disebut merasa peraturan Melkisedek. Ya peraturannya apa ya? Tak berawal tak berakhir, peraturan yang kekal, peraturan yang melampaui mau tidak berpuasa, itu kan dia punya peraturan sendiri. Jadi itu yang kita didorong untuk kepada peraturan Melkisedek. Dia punya peraturan sendiri yang tak berakhir. Kalau peraturan Lewi 50 tahun berhenti dia selesai. 30 tahun dia dipilih dilantik kita bisa. Sampai 50 dia berhenti. Kita imam kita semua hidup kita bahkan kekal. Bahkan sampai perempuan Cina mati di dalam kubur dia bangkit tetap jadi imam. Dan pernah imam kita itu. Nah, itu yang seringkali pernah dari bapak-bapak. Imam kita tidak pernah berakhir, kekal sampai pada kerajaan 1000 tahun. Nah, nanti ya 1000 tahun. Baik, silakan mungkin kita mau ditanya. Kalau tidak, saya tanya Bapak Ibu. Silakan ya Bapak, ada hal yang mau tanya apa saja. Mungkin pengalaman juga tidak apa-apa. Ya, silakan. Tadi dibilang bahwa imam yang cacat itu secara fisik ya? Ya, betul. Nah kalau kita sebagai imam yang sekarang lain, apa cacat itu apa? Misalnya ini ya, cacat tubuh itu kalau disebutkan. Tidak. Sekarang cacat rohani apa? Itu dulu kita bicara zaman Lewi. Betul. Hanya satu bulan. Ya. Tapi sekarang kita sebagai imam perjanjian baru, ini, kalau disebut cacat, itu apa yang cacat? Kalau dia buta secara jasmani kan kita buta rohani. Tinggal kita kembangkan, misalnya dia buta rohani sebagai imam, dia bisa cacat tadi kalau dia, misalnya kalau Alkitab menyebut dia cacat mata ya. Bagi kita kan mungkin secara rohani, banyak kali kita juga tahu firman, tapi kita buta secara rohani misalnya. Kita tahu, seperti orang-orang Farisi ya, dia tahu kebenaran firman Tuhan, tapi dia tidak lakukan, dia mengenal, misalnya itu secara rohani misalnya. Tapi dia tidak percaya, atau dia tidak melakukan misalnya sebagai orang yang buta rohani. Makanya kalau misalnya bikin orang Farisi yang dia dibutakan, ya, karena dia dibutakan, ataupun misalnya orang buta oleh gila zaman, karena lihat, lebih penting hal-hal yang rohani, jasmani misalnya, yang diingat oleh janganlah kamu dibutakan oleh gila zaman. Jadi buta rohani bisa tadi, misalnya buta secara rohani yang kemudian tidak melihat, menganggap hal-hal yang dunia lebih penting ketimbang pelayan yang imamat yang dipercayakan itu. Jadi itu bisa, atau misalnya cacat kaki ya, itu juga lumpuh misalnya. Itu bagi kita kan melambangkan kehidupan rohani ya.
yang perjalanan rohani ataupun pendirian juga bisa, misalnya pendirian secara rohani yang misalnya cacat, orang yang tidak mempunyai pendirian atau orang yang langkah kaki misalnya perjalanan hidup yang kemudian tidak melayani, dan kasusmu yang kerelaan melayani misalnya, nah, itu juga menjadi cacat yang semuanya di hadapan Tuhan kita diminta untuk lihat secara rohani misalnya. Kaki kita, langkah hidup kita misalnya, salah melangkah jangan seperti Bapak Kepala bilang melangkah sampai ke barbar dan lain-lain, itu kan langkah kaki kita yang salah misalnya, masuk kemana, mata rohani kita itu, atau kemudian anggota tubuh yang lain ya, tangan pendek, bengkok, kerdil dan lain-lain, atau orang yang pendek tubuhnya disebutkan, imannya tidak bertumbuh misalnya, kita tentu melihatnya secara tidak secara fisik tapi secara rohani, imannya harus bertumbuh misalnya, dia imamnya, kemudian rohani tidak bertumbuh. Nah, Tuhan yang misalnya tidak bertumbuh secara dewasa secara rohani, dia kerdil misalnya, atau berkendala atau kurang misalnya, itu penyakit kulit ya, itu yang secara jasmani memang itu penyakit yang atau tugas atau kusta ya, kusta itu penyakit yang kulit itu kan tidak layak, dia tidak boleh jadi imam, tapi mungkin ya secara rohani kadang itu juga bisa kita aplikasikan dalam hidup dia, dalam hidup kita tentang karena perasaan kulit itu juga bisa ya, emosi misalnya, kulit itu bagian dari perasaan juga. Jadi itu bisa kita terjemahkan ataupun kita rohanikan beberapa cacat-cacat di dalam imam-imam yang tidak boleh. Maka dia tidak boleh masuk dalam baik Allah ya, atau dalam tabernakel. Itu jatuh dalam imam. Baik, silakan mungkin ada yang lain. Atau Bapak Kepala juga bisa tambah tadi ya, mungkin bisa disempurnakan juga. Secara mata atau cacat tubuh ya, itu karena dia orang yang diasingkan, dikhususkan, cacat tubuh imam itu jatuh. Baik, mungkin ada yang lain. Tanyakan. Ya, terima kasih buat waktu yang diberikan. Saya hanya bertanya saja, lebih kalau kata saya kan sudah sampaikan kejadian setelah tadi Bapak Wakil Gembala. Oh, Bapak Wakil Gembala. Oh ya, kemarin boleh protes ya, karena di rumah. Hari ini di kan balik ya. Jadi terima kasih. Ini biar semua Bapak Wakil Gembala yang terhormat. Nah, ini kan di kejadian 14 ini, di mana yang ayat 18 ini kan dinyatakan di sini dalam firman Tuhan. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Kalau kita artikan ini secara buruk, bahwa ada dua orang, ya, Pribadi, ada dua orang di sini yang berbeda, betul, ya kan? Kalau kita artikan secara kembali kepada tadi dalam Ibrani ayat 7 ayat 3 itu, nah Ibrani 3 Ibrani 7, tapi kita akan sekarang ayat 2 kita ambil ayat 3. Oh, Bapak Wakil Gembala, bahwa hidup tak berkesudahan dan dia dijadikan sama dengan anak Allah. Dia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau kita artikan ini secara huruf itu berbeda. Apakah kalau kita artikan secara rohani bahwa inilah Yesus yang sebenarnya? betul. Jadi artinya pertanyaan kan, apakah ini berbeda dengan konteksnya? Kalau kita bicara bahwa dia tidak berayah, tidak beribu, dan sebagainya. Sedangkan di sini dia membawa roti dan anggur. Itu satu korban Kristus dalam perjamuan kudus bagi kita kan. Ada kemenangan yang didapatkan oleh namanya Abraham pada saat itu. Apakah ini yang menjadi pertanyaan saya? Apakah ini yang kalau secara buruk pasti dua orang ini kan berbeda orangnya antara Melkisedek
karena dia seorang imam anak Allah. Maka ini kan kalau kita ini kan banyak sampai di YouTube ini kan masih sampai Perdebatan. perdebatan. Apakah ini sebenarnya yang namanya Yesus itu? Terima kasih. Jadi memang jawabannya cuma dua kemungkinan. Satu, kalau dia mau berbeda, maka dia untuk semacam tipologi saya. Orang yang memang benar-benar Melkisedek, tapi dia dianggap semacam tipologi, bayangan bahwa dia ini gambaran Kristus. Cuma kan maksudnya dia muncul dalam kitab Kejadian, lalu tidak hilang, tidak ada lagi kemudian ceritanya. Makanya ini kan penafsir orang. Yang pertama, kalau dia itu memang benar-benar orang yang berjumpa dengan Abraham ya, lalu memberikan roti dan anggur, benar-benar dia seorang Melkisedek ya, raja Saleh ini raja kebenaran. Maka itu berarti tidak harus sebagai sebuah teknologi, tapi sama kan dia itu memang di persoalan. Memang para kali memberikan banyak sebuah, tapi bisa yang kedua, memang Abraham itu berjumpa Yesus sendiri pada waktu Kejadian pasal 14 yang namanya Yohanes apa Allah dalam wujud. Oh Yohanes 8. Ya, aku sudah berjumpa dengan Abraham. Silakan dibaca, ada yang bisa baca bantu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada ya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi memang kalau di dalam kristologi itu namanya reinkarnasi. Cuma memang kan jadi perdebatan. Jadi ada kita juga bilang mana yang masalah, tapi yang kita yakini saja. Kalau saya yakini itu adalah Kristus. Karena dia benar-benar berjumpa dalam kehidupannya. Tapi bisa kalau yang abang bilang tadi, yang pertama adalah itu kan seorang raja lantas siapa namanya. Tapi dia memang benar-benar berjumpa dengan Abraham dan dia punya keimamatan sendiri. Ya, makanya itu kalau kita bilang namanya tipologi. Sebuah itu menunjukkan ada tipologi adalah gambar daripada Kristus. Tipe itu type atau tipologi. Sama seperti kita dalam Harun itu tipologi daripada Kristus. Daud tipologi, tapi dia kan bukan Kristus. Makanya pada waktu kalau kita anggap dia secara harafiah atau kebiasaan tadi. Jadi kalau kita yakin karena itulah pribadi. Kenapa? Dalam pasal 17 juga Allah Kristus berjumpa. Malaikat itu orang besar ya. Malah itulah Kristusnya berjumpa dengan Abraham. Artinya Yesus sendiri berjumpa dengan Abraham. Dalam pasal 17. Makanya pasal 14 dalam secara teologi itu dua pandangan besar kan. Yang abang tadi bilang itu pandangan pertama yang benar-benar memang itu manusia cuma kita tidak tahu ini siapa. Jangan mereka beribu. Tetapi banyak para teolog bilang itu Sem, anaknya Nuh itu. Memang orang tinggal ada karena kan pasal 9 itu Nuh itu mendarat di Arad apa pasal 10-nya itu Babel 11 ya pasal 11-nya Babel pasal 11 Abraham muncul di situ. Jadi entah menurut para ahli manusia kan ahli karena bikin mereka punya teori ya kita tidak sudah mampu. Tapi kembali kalau saya pribadi itu Kristus ya memang akan muncul dua pribadi yang muncul dalam Yesus dan Melkisedek antara berani. Tapi memang dua pandangan itu dianggap dari dua orang yang besar. Satu bisa ke tipologi artinya memang betul itu ada namanya Melkisedek itu dijumpai Abraham. Tapi yang kedua adalah itu Kristus sendiri yang berjumpa. Yang kemudian dikutip oleh Daud dalam Mazmur Mesianik ya, Mazmur 110, kemudian juga di dalam Ibrani tadi yang kita memang itu perdebatan, tapi kembali kepada apa yang kita yakini. Dan Bapak kembali bilang Yesus sudah ada sebelum Abraham. Nah, di situ banyak kejadian hamba Tuhan jadi lemah. Iya, itu yang kadang-kadang memang membangun sebuah doktrin bagi jemaat itu harus kuat. Tidak hanya kita bicara tentang hal yang praktis, tapi juga membangun doktrin yang kuat tentang kristologi itu penting tentang pengajaran kita di supaya mereka tidak mudah ya. Mereka ada pengajaran yang bilang Yesus itu bukan juru selamat, terus sebenarnya ini gawat juga. Orang bisa dikenali juga teman-teman bisa tentang kealahan, tentang ketuhanan Kristus, tentang Roh Kudus misalnya. Jadi memang ya macam-macam ini. Saya pikir perlu juga kita didiskusikan juga dengan jemaat juga supaya jemaat juga mungkin ada hal yang nanti kita tanyakan. Kalau kita tanya Yesus, kita tanya orang lain. Kita sendiri jawabannya, itu bahaya. Makanya perlu juga diprogramkan seminar-seminar kayak begini, ya ada tanya jawabnya. Soalnya mereka jemaat mau tanya, kita sudah berhati pulang apa, nggak berani dan sudah. Lalu dipelajari dari yang salah, itu yang gawat. Ya sebelum kalau masih bisa dikatakan, kalau tiba-tiba dia percaya di jalan terus yang kesalahan itu yang gawat. Makanya memang ada seminar yang saya pilih Surabaya itu mereka buat seminar kayak begini ya. Selalu ada seminar yang didiskusikan di seminar supaya ada tanya jawab.
Karena jemaat ini bingung, tidak ada ruang untuk mereka bertanya, mereka terima pulang. Ada sebuah pertanyaan, dia mau tanya, tapi dia mau tanya ke siapa? Ya, memang saya pikir ke depan, ini mungkin perlu juga selalu. Mungkin tema-tema berikut bisa tema yang lain, yang menarik. Nanti Pak Edi bisa kasih tema, kita kasih dulu. Kembali saya pikir bisa berbagi buat kita, bisa belajar banyak. Mungkin ada lagi yang lain. Coba Ibrani pasal 5, Pak. Ibrani pasal 5. Boleh ayat 5 coba. Kita semua perhatikan baca baik-baik. Pelan-pelan bacanya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anak engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, peraturan 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan setelah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peraturan. Jadi peraturannya tidak berdasarkan peraturan Dewi yang sementara yang apa, tapi yang dapat binasa, tapi berdasarkan karena kita disebutkan dia telah mengalahkan maut, ya. Maka dia menjadi pokok keselamatan, maka kita taat kepada dia. Ya. Itu soal bapak akan kita beralih kepada imamat Melkisedek karena Kristus sudah menang, dia juga telah taat mati dari surga, mempersembahkan doa dalam tara tangis seruan, bahkan menyelamat maut, ya. Selalu menyelamatkannya dari maut. Pikir jelas bang, memang tadi itu memang betul kalau kita datangnya begini pasti kita dengar dari YouTube bisa kita jadi ragu-ragu juga. Makanya harus ada visi kayak begini supaya bisa bertanya. Silakan mungkin yang lain. Ari, Bapak Bendara. Ya baik, terima kasih. Menarik sekali pelajaran penataran untuk imam. Karena ini kita topiknya penataran untuk imam. Setelah penyampaian materi penentuan yang disampaikan oleh Pak Wakil Imam, ini menurut pikiran saya saja. Jadi sebenarnya kita ini mengikuti ya kita masih ada dalam imamat ini untuk pola pelayanan itu kita masih mengikuti imam lili, tapi dalam imamat kita beralih ke karena di imam lili itu sudah jelas pembagian tugas. Jadi kadang tugas dan tanggung jawab itu digambarkan dalam apa imam lili dalam seperti yang kita lakukan, tapi dalam imamat kita tidur ke imamat yang berbeda. Jadi kita kolaborasi antara dua imam. Karena kalau firman Tuhan itu dari kita semua. Bahwa di dalam imamat Lewi sudah diatur, sudah. Dan di dalam imamat kita di perjanjian baru habis. Kami untuk imamat Lewi. Pertanyaan saya belum dijawab dari tadi, Pak. Cacat makanya itu apa? Soalnya imam cacat ya Pak. Dia tidak boleh melayani kalau dia cacat. Jangan begitu. Karena kalau saya atau Anda sebagai imam cacat di mana? Sebaiknya pun jangan dulu. Betul, itu mungkin secara teknis bisa dibuat semacam dia menjadi aturan, namanya peraturan. Misalnya dibuat saja karena imamat itu namanya peraturan. Ada aturan yang diatur semua hal termasuk misalnya tadi
cacat tadi itu, bagi kita kan bagaimana menerjemahkannya dalam pelayanan kita. Misalnya tinggal dibuat saja, apakah keaktifan misalnya atau dalam ibadah atau dalam hal apa itu memang tinggal dibuat supaya orang bisa tahu dia katanya di mana, atau dia salahnya di mana. Jadi memang harus dibuat aturan yang jelas. Karena kan kalau di nomor itu jelas aturannya, namun kalau tidak boleh. Nah, tinggal sekarang kita terjemahkan ke dalam pelayanan kita, misalnya. Karena itu yang kita sampaikan jelas di nomor ini. Jadi sudah tahu kalau kau cacat ini kau tidak boleh. Nah, sekarang kita kembali ke dalam tarik misalnya, kan tadi kita pakai dasarnya di nomor ini. Ke dalam jemaat kita sekarang, jemaat ini. Nah, ini kita dalam bentuk aturan misalnya. Apakah misalnya tidak boleh melayani ini kalau misalnya tidak datang 3 kali ibadah itu? Kenapa itu menyaturan supaya kita tahu, kalau saya kata, saya tidak boleh. Atau misalnya kalau saya kedapatan merokok misalnya, atau kedapatan kemudian melakukan hal yang jadi kita berpraktek saja. Supaya kita sama-sama bisa tahu, oh ya, dia yang sudah tahu tanpa ditegur pun sudah tahu bahwa memang ini melanggar. Ini bukan kata-kata kita tahu. Ya, Tapi tinggal malu hati. ya itu makanya kita Sebagai imam kita terlambat harus menaruh hati. Kita ya setuju. Jadi saya bilang tadi makanya mungkin kalau mau dibuat aturan, ya namanya kesadaran diri sendiri. Sadar nggak? Misalnya kita juga mau hati tidak salah. Tapi kalau mau dibuat aturan, itu tidak apa harus dibuat di situ supaya orang tahu. Orang ini dia tahu misalnya. Tapi ya kembali tadi Bapak Kepala bilang, kalau orang itu ada kesadaran dirinya sendiri misalnya, dia sadar oh ya, saya mau punya malu hati ya. setuju. Itu kembali buat kita aja di malam hari ini. Jadi mana yang kita anggap itu sebuah cacat, ya tidak berkenan, kita tidak bisa melayani. Jadi kita memang tahu, oh kita tidak boleh melayani, kita sudah tahu dengan diri sendiri, tertib sendiri begitu. Jadi kita perbaiki misalnya, terlambat atau dia tidak setia atau mungkin salah, ini kan tinggal kembali ke masing-masing. Lumayan kalau yang mau diri jelas disebutkan, tertulis. Kamu tidak boleh ini, tidak akan berkenan masuk dalam apa yang melayani kalau kamu ada ini. Ini betul. Cuma makanya tadi kalau kita membuat dalam tulisan ekstrim, tapi yang kesimpulannya adalah kesadaran.